Nah, saya ada pertanyaan lagi, Sat. Ya, kita mau nggak mau kita dihadapkan pada yang namanya berita di medsos nih, masalah ya apa ya, yang masalah perdukunan sama segala macam. Di satu sisi ingin ngebongkar praktek-praktek perdukunan seperti ini, bahwa itu trik segala macam. Satu sisi lagi ada yang akhirnya mempercayai nggak ada yang namanya sihir, sedangkan kita ketahui bahwa Rasulullah itu pernah terkena sihir. Nah, itu dari sisi pandangan syariat itu gimana, Ustaz, menyikapi pandangan yang seperti itu, yang nggak percaya sihir akhirnya gitu, Ustaz? Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya sihir. Kenapa? Karena adanya sihir ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Maka orang yang mengingkari sihir berarti dia mengingkari Al-Quran. Mengingkari sihir, mengingkari Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran yang memberitakan saja. Memberitakan. Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir, merekalah yang mengajarkan manusia sihir. Allah tegas mengatakan ada sihir. Dan tentang berita bahwa Rasulullah terkena sihir pun hadis-hadisnya sahih. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang mendahulukan akal. Di mana Nabi SAW terkena sihir, dan yang menyihirnya adalah Labid Yahud bin Al-A'sam. Di mana bentuk sihirnya seakan-akan Nabi SAW melakukan sesuatu padahal tidak. Namun selama Nabi terkena sihir itu Allah tidak turunkan wahyunya. Selama Nabi kena sihir nggak ada wahyu. Nggak ada wahyu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan dua malaikat, yang satu duduk di kepala Rasulullah dan yang satu duduk di kaki Rasulullah SAW. Kemudian yang satu berkata, Malir rajul, kenapa orang ini? Yang satu berkata, Pubba, dia terkena sihir. Mampabba, siapa yang menyihirnya? Qala Labid bin Al-A'sam al-Yahud. Bima tabba, dengan apa dia menyihir? Bil mushti wal musyata, dengan rambut yang jatuh. Rambut yang jatuh. Itu medianya untuk menyihir orang saja. Iya. Kemudian di mana diletakkan buhulnya? Di sebuah sumur. Saya lupa namanya sumur itu. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan beberapa sahabat untuk kemudian mengambil buhul tersebut. Lalu Allah turunkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan tidaklah dibacakan satu ayat pun kecuali terputuslah buhul itu. Sehingga akhirnya Rasulullah pun sembuh sama sekali. Nah, ini semua dalil-dalil dan hujah yang sangat kuat. Bahkan ini sudah menjadi ijma' Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya. Tidak ada para sahabat yang mengingkari adanya sihir. Iya. Orang yang mengingkari adanya sihir, dia sudah mengingkari Al-Quran. Kufur jadinya saja. Kufur. La ilaha illallah. Nah, saat ini kan selain sihir ada juga dukun. Ada nggak perbedaan atau persamaan sihir dengan dukun, Ustaz? Sihir itu perbuatan, dukun itu pelaku. Jadi yang melakukan sihir siapa? Dukun. Dan dukun bekerja sama dengan para jin. Setan-setan gitu, Ustaz, ya? Syayatin itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang seakan-akan ingin membuktikan akan kebohongan para dukun, kita katakan memang betul dukun bohong. Tapi bukan berarti kita mengingkari adanya sihir. Nah, sihir itu hak. Sihir itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran ada. Dan dalam hadis Nabi SAW, dan ini ijma' para ulama. Dan mungkin ada pun orang yang mengingkari ada seperti itu, berarti dia harus dipertanyakan lagi keislamannya, Ustaz, ya? Itu wajib bertaubat. Ingin ikan, tapi pada akhirnya jatuh ke kekufuran yang lain, Ustaz, ya? Betul. Bahaya. Allah musta'an. Nasihat antum terakhir, Ustaz, bagi yang seperti itu gimana, Ustaz? Nasihat saya adalah cukupkan dengan Al-Quran dan hadis. Allah, ya, pencipta langit dan bumi lebih tahu dari kita. Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta, dan beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan tidak mungkin kesepakatan pola ulama itu salah. Karena Nabi bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Tidak akan pernah umatku bersepakat di atas kesesatan. Karena saya cukupkan dengan Al-Quran dan hadis. Kita lebih percaya kepada apa yang dalam Al-Quran dan hadis daripada perkataan siapapun, bagaimanapun, setinggi apapun kedudukan dia. Kalau ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tolak. Demikian Allah a'lam. Baik, syukur atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Jazakallah khair. Jazakallah khair.